Perkenalkan, nama saya Talisa Wulandari, NPM 22.124.26.20.30 dengan Prodi Sistem Informasi. Baik, yang pertama saya akan membacakan ringkasan eksekutif. Food and drink. Food yang kita hasilkan yaitu takoyaki original, takoyaki gurita, takoyaki telur, takoyaki bakso, takoyaki sosis, dan takoyaki udang. Drink yang dihasilkan yaitu magic water, ice green tea, ice coffee, dan cold milk. Target atau segmen pasar yang dituju. Pertama, anak-anak dan pelajar. Kedua, ibu rumah tangga dan orang tua muda. Ketiga, remaja dan mahasiswa. Tren perkembangan pasar. Permintaan akan makanan ringan yang unik dan sehat terus meningkat setiap tahunnya. Tren gaya hidup yang mengutamakan snack praktis, bergizi, dan tetap lezat kini semakin diminati, terutama oleh kalangan muda, pelajar, dan keluarga muda. Usaha takoyaki dengan inovasi Saripati Bayam menawarkan solusi jajanan yang tidak hanya enak, tetapi juga memiliki nilai gizi tambahan. Analisis pesaing. Penjual takoyaki lainnya, yaitu sudah dikenal luas, pelanggan tetap lebih banyak, dan sudah memiliki nama atau brand lokal yang dikenal. Strategi pengembangan usaha. Pertama, meningkatkan visibilitas melalui konten media sosial yang edukatif dan menarik. Kedua, bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan kegiatan komunitas lokal. Ketiga, mengevaluasi dan memperluas titik-titik strategis penjualan harian. Keempat, menambah unit penjualan dengan desain gerobak modern dan ramah lingkungan. Kedua, latar belakang usaha. 2.1 Data usaha. Nama usaha yaitu Hijoyaki. Bidang usaha food and beverage. Jenis produk food and drink. Alamat perusahaan Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 121 Perupuk Tabing, Kecamatan Koco Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171. Berdiri mulai 2025. 2.2 Biodata pemilik atau pengurus. Pertama, Talisa Wulandari, jabatan koki. Kedua, Nasya Eladila, jabatan admin atau kasir. Ketiga, Yuda Darmawan, jabatan waiters. 2.3 Susunan pemilik. Nama Talisa Wulandari, jumlah saham 34, nilai saham 170 juta, persentase 34%. Kedua, Nasya Eladila, jumlah saham 33, nilai saham 165 juta, persentase 33%. Ketiga, Yuda Darmawan, jumlah saham 33, nilai saham 165 juta, persentase 33%. Total nilai saham 500 juta, total persentase 100 juta. Berikut logo dari Hijoyaki. Keunggulan produk yang dimiliki. 1. Aman dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Rasa gurihnya disukai semua kalangan. Kedua, bisa jadi alternatif makanan sehat untuk anak-anak yang tidak suka sayuran. Ketiga, tanpa bahan pengawet atau pewarna buatan. Keempat, warna hijau alami dari bayam memberi kesan segar dan unik dibanding takoyaki biasa. 3.2 Target atau segmen pasar yang dituju. Pertama, anak-anak dan pelajar, yaitu suka jajanan yang lucu, berwarna menarik, dan enak. Kedua, tidak sadar dengan mengonsumsi sayur, jadi cocok untuk anak-anak yang sulit makan sayur. Ketiga, lokasi strategis, sekitar sekolah, taman bermain, area car free day, dan kantin sekolah. Kedua, ibu rumah tangga dan orang tua muda. Mencari cemilan sehat untuk anak-anak di rumah, ingin jajanan keluarga yang praktis, murah, dan tidak mengandung bahan pengawet. Lokasi strategis, pasar tradisional, kompleks perumahan, acara keluarga, atau bazar UMKM. Ketiga, remaja dan mahasiswa. Suka coba makanan unik dan kekinian, apalagi jika dipost di media sosial. Punya budget terbatas tapi ingin cemilan sehat dan enak. Lokasi strategis, sekitar kampus, sekolah, tempat nongkrong, kafe mini, atau event komunitas. 3.3 Tren perkembangan pasar. Berdasarkan pengamatan lapangan dan tren konsumsi di sekitar sekolah, kampus, pasar, dan bazar UMKM, rata-rata penjualan takoyaki rumahan atau gerobakan dapat mencapai 40-80 porsi per hari.
Jika diasumsikan penjualan 50 porsi per hari dengan harga rata-rata 10.000 per porsi, maka total penjualan per bulan 50 porsi dikali 10.000 dikali 30 hari, maka jumlah yang dihasilkan 15 juta. Total penjualan per tahun 12 bulan, 15 juta dikali 12 sama dengan 180 juta per tahun. Perkenalkan, nama saya Nasya Adila, NPM J210024262029, Prodi Sistem Informasi. 3.4 Strategi Pemasaran. Pengembangan wilayah pemasaran. Tahap 1, uji coba awal bulan ke-1 sampai ke-2, yaitu fokus jualan di 1-2 titik lokasi tetap seperti dekat sekolah atau minimarket lokal. Tujuannya untuk menguji lokasi paling ramai dan melihat minat konsumen. Bangun pelanggan tetap dan kumpulkan feedback soal rasa, harga, dan kemasan. Tahap 2 yaitu penambahan lokasi bulan ke-3 sampai ke-6. Tambah 1-2 lokasi baru dengan jam yang berbeda. Contoh, pagi atau siang di depan sekolah, sore atau malam di sekitar taman, tempat nongkrong, atau kampus. Coba juga jualan di hari tertentu seperti Minggu pagi saat Car Free Day. Tahap 3, pola rotasi lokasi. Buat jadwal harian untuk variasi lokasi agar menjangkau lebih banyak pelanggan. Senin sampai Rabu fokus di area sekolah dan kampus. Kamis sampai Jumat pindah ke dekat halte atau stasiun. Sabtu sampai Minggu jualan di CFD, taman kota atau spot ramai keluarga. Tahap 4 yaitu masuk ke event atau komunitas. Daftarkan diri untuk ikut serta dalam bazar UMKM, acara sekolah, dan festival makanan. Bangun kerjasama dengan komunitas atau I.O. lokal agar bisa masuk ke event komunitas dan pameran kuliner. Siapkan promo spesial atau kemasan menarik untuk menarik perhatian pengunjung event. Kegiatan promosi. Beli 2 porsi dapat 1 bonus porsi. Diskon pelanggan pertama, kumpulkan stempel, dan tukar hadiah. 3.5 Analisis pesaing. Pesaing penjual takoyaki lainnya. Keunggulannya yang pertama, sudah dikenal luas, pelanggan tetap lebih banyak. Yang kedua, sudah memiliki nama atau brand lokal yang dikenal. Kelemahannya yaitu yang pertama, rasa cenderung biasa, tidak ada varian sehat atau inovatif. Yang kedua, tidak menyasar konsumen yang peduli dengan gizi atau bahan alami. 4. Analisis produksi. 4.1 Bahan baku dan penggunaannya. Bahan baku, tepung terigu, kebutuhan rata-rata per bulan 15 kg, sumber grosir. Bahan baku tepung tapioka 3 kg, sumber grosir. Bahan baku telur ayam 300 butir, sumber grosir. Kaldu bubuk 300 gram, sumber grosir. Garam 10 bungkus, sumber grosir. Air 60 liter, sumber di rumah. Sayur bayam 30 ikat, sumber pasar. Baking powder 150 gram, sumber grosir. Minyak 2 liter, sumber grosir. Gurita 15 kg, sumber minimarket. Udang 15 kg, sumber minimarket. Bakso 15 pak, sumber di minimarket. Sosis 15 pak, sumber minimarket. Burrito flakes 1 kg, sumber minimarket. Mayones 2 kg, sumber grosir. Saus 2 kg, sumber grosir. Nori 1 kg, sumber minimarket. Bahan penolong yaitu ada kotak kemasan 1500 pieces, sumber grosir. Ada sumpit 1500 pieces, sumber grosir. Cup 1500 pieces, sumber grosir. Label stiker 3000 pieces, sumber grosir. Sedotan 1500 pieces, sumber grosir. Tutup cup 1500 pieces,
sumber grosir. Kantong plastik 3000 pieces, sumber grosir. 4.2 Rencana investasi. Rencana investasi dan mesin produksi. Yang pertama, mixer adonan atau hand mixer atau standing mixer. Ada dua, harganya 300.000 dikali 2 600.000. Blender 2 300.000 dikali 2 600.000. Meja stainless atau area kerja higienis ada 3 400.000 dikali 3 1.200.000. Meja pelanggan ada 10 200.000 dikali 10 2 juta. Kursi 25 25.000 kali 25 625.000. Kulkas atau mesin pendingin 1 3 juta kali 1 3 juta. Loyang dan wadah adonan ada 5 50.000 dikali 5 250.000. Kompor ada 2 700.000 kali 2 1.400.000. Packing ada 100.000 dikali 100.000. Sewa tempat 1 2 juta kali 1 2 juta. Lain-lainnya ada 3 juta. Jadi totalnya 16.775.000. Target kapasitas produksi rata-rata per bulan. Total penjualan per bulan 50 porsi dikali Rp10.000 dikali 30 hari, hasilnya Rp15.000. Analisis sumber daya manusia atau SDM 5.1 Rencana kebutuhan SDM. Jabatan chef, jumlah kebutuhan 1, tenaga yang tersedia 3, tenaga yang harus direkrut 1. Jabatan admin atau kasir, jumlah kebutuhan 1, tenaga yang tersedia 2, tenaga yang harus direkrut 1. Jabatan waiters, jumlah kebutuhan 1, tenaga yang tersedia 1, tenaga yang harus direkrut 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Darmawan dari kelompok 1 ingin melanjutkan analisis keuangan rencana arus kas Hijoyaki pada tahun 2025 sampai tahun 2027. Yang pertama, penerimaan penjualan pada tahun 2025 mencapai 180 juta. Kemudian penerimaan penjualan pada tahun 2026 mencapai 200 juta. Sedangkan penerimaan penjualan pada tahun 2027 mencapai 250 juta. Kemudian ada pengeluaran. Ada pembelian aset, pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, gaji staf, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian biaya transportasi, biaya produksi lainnya, biaya pemasaran, biaya administrasi lainnya. Kemudian subtotal pengeluaran total dari pengeluaran pada tahun 2025 mencapai 159.275.000, sedangkan subtotal pengeluaran pada tahun 2026 mencapai 142.500.000, sedangkan subtotal pengeluaran pada tahun 2027 mencapai 140.500.000. Dan analisis risiko usaha. Yang pertama, kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko hujan deras, terik matahari yang menyengat atau angin kencang dapat mengganggu operasional bangunan. Dampak penurunan minat pelanggan untuk membeli di tempat terbuka, tantang dalam menjaga tekstur serta suhu takoyaki agar tetap nikmat dikonsumsi. Yang kedua, gangguan teknis pada kendaraan jualan. Risiko kendaraan seperti sepeda atau motor yang digunakan untuk berjualan bisa mengalami kendala teknis seperti remblong, ban kempes, atau mesin bermasalah. Dampak terhambatnya mobilitas ke lokasi jualan dan kurangnya waktu berjualan di hari tersebut.
Kemudian ketergantungan pada spot jualan tertentu. Risiko, tempat strategis yang biasanya ramai pengunjung bisa tiba-tiba tidak bisa digunakan karena aturan dari pemerintah daerah, razia PKL, atau protes warga sekitar. Dampak, kehilangan akses ke pelanggan setia dan penurunan omset karena sulitnya mencari lokasi penggantinya yang sepadan. Kemudian antisipasi risiko usaha. Yang pertama, cuaca buruk. Siapkan perlengkapan pelindung seperti tenda, lipat, atau payung lebar untuk menjaga area masak tetap kering. Gunakan jas hujan penutup khusus untuk melindungi bahan dan peralatan saat mobilisasi. Simpan takoyaki dalam box berinsulasi agar tetap hangat dan tidak lembek saat cuaca dingin. Yang kedua, kendaraan jualan bermasalah. Yang pertama, lakukan pengecekan perawatan berkala, terutama pada sistem rem, ban, dan rantai. Yang kemudian, sediakan perlengkapan perbaikan ringan seperti kunci. Kemudian, siapkan rute alternatif atau bantuan transportasi yang digunakan. Yang ketiga, tergantungan pada lokasi strategis. Riset beberapa lokasi alternatif yang legal dan aman untuk berdagang seperti dekat taman, kampus, atau pasaran harian. Bangun komunikasi baik dengan petugas keamanan setempat warga sekitar untuk mendapat izin tidak resmi atau toleransi. Buat daftar pelanggan tetap dan manfaatkan media sosial untuk memberi info lokasi harian agar tetap bisa diakses pelanggan. Kemudian analisis SWOT. Strength, kekuatan. Yang pertama, produk, harga jual, mutu, produk, desain dan variasi produk, perlengkapan, kemudian pengemasan dan label. Hijayaki memiliki rasa yang khas dan disukai berbagai kalangan dengan varian isi dan topping yang kekinian sesuai dengan tren kuliner. Harga jual, harga takoyaki terjangkau oleh berbagai kalangan terutama pelajar dan mahasiswa. Mutu produk hijayaki menggunakan bahan-bahan berkualitas dan segar. Kemudian desain dan variasi produk terdapat berbagai varian isi dan topping kekinian seperti keju mozzarella, sosis, dan saus speci mayo yang mengikuti tren kuliner masa kini. Perlengkapan tambahan alat masak dan perlengkapan pendukung memadai untuk memastikan konsistensi, bentuk, dan kematangan produk. Pengemasan dan label dikemas secara praktis dan menarik serta menggunakan label merek yang mudah dikenali mendukung pemasaran dan meningkatkan citra produk. Selanjutnya, fungsi pemasaran, promosi dan iklan. Aktif melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, serta menawarkan promo menarik. Yang kemudian, pelayanan pelanggan, keramahan pelayan. Tim penjual atau pelayan ramah dan komunikatif dalam melayani pelanggan sehingga menciptakan pengalaman positif. Yang keempat ada produksi, biaya produksi, kapasitas produksi, fasilitas produksi. Yang pertama, biaya produksi relatif rendah karena bahan baku lokal mudah didapat dan proses pembuatan sederhana. Yang kedua, kapasitas produksi fleksibel dan bisa ditingkatkan sesuai pesanan harian. Kemudian peralatan sudah memadai untuk skala kecil, menengah, dan bisa digunakan secara mobil. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk, harga jual, mutu produk, desain dan variasi produk, perlengkapan, pengemasan dan label. Harga jual, margin keuntungan cenderung kecil karena ingin menjaga harga tetap terjangkau. Yang kedua, mutu produk, konsistensi, rasa dan tekstur bisa menurun jika terjadi kekurangan bahan atau jika dikerjakan oleh tenaga kerja yang kurang terlatih. Kemudian desain dan variasi produk, terlalu banyak varian bisa membingungkan pelanggan. Kemudian perlengkapan, tambahan kebatasan perlengkapan seperti cetakan takoyaki atau alat pemanas dapat menghambat produksi dan volume besar. Selanjutnya, pengemasan dan label belum memiliki kemasan ramah lingkungan atau desain premium hingga terlihat kurang eksklusif dibandingkan kompetitor dengan branding kuat. Selanjutnya, fungsi pemasaran. Kegiatan promosi masih terbatas pada media sosial dan belum terjangkau pasar offline secara maksimal. Kemudian pelayanan pelanggan, belum ada pelatihan standar pelayanan pelanggan sehingga terkadang pelayanan kurang konsisten dalam bergantung pada mod atau individu.
Selanjutnya produksi. Biaya produksi, kapasitas produksi, fasilitas produksi. Biaya tambahan muncul dari packing, menarik, dan topping premium yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik. Yang kemudian kapasitas produksi, saat ramai tenaga kerja dan alat masak tidak mencukupi untuk melayani pelanggan dengan cepat. Yang selanjutnya tempat produksi belum tetap, misalnya hanya bot atau kaki lima. Yang kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama persaingan, persaingan dengan usaha sejenis. Meski ada banyak usaha takoyaki serupa, hal ini membuka peluang diferensi produk. Jaki bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengedepankan keunikan rasa, kemasan menarik, atau pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaing. Yang kedua, peluang pasar. Akses dan informasi pasar. Akses dan informasi pasar. Informasi pasar yang mudah diakses melalui media sosial dan platform digital memberi peluang besar untuk promosi produk, memahami tren kuliner, serta terjangkau konsumen baru. Yang kemudian permintaan pasar. Meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan khas luar negeri, terutama Jepang, adalah peluang besar bagi Jaki untuk memperluas pasar khusus di kalangan anak muda dan pecinta kuliner kekinian. Selanjutnya bahan baku. Ada mutu bahan baku. Yang pertama, ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi mendukung penciptaan produk dengan cita rasa konsisten yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, fluktuasi harga dan bahan baku. Bila harga bahan baku turun, ini menjadi peluang untuk meningkatkan margin keuntungan dan memberikan promo harga kepada konsumen. Selanjutnya, ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku utama mudah didapatkan di pasar lokal, maka proses produksi bisa berjalan lancar tanpa hambatan, berarti bukan bisa mendukung ekspansi usaha. Yang selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan. Banyaknya usaha kuliner dengan konsep serupa seperti takoyaki, okonomiyaki, dan jajanan Jepang lainnya dapat menjadi ancaman konsumen. Memiliki banyak pilihan sehingga Hijayaki harus terus berinovasi dan menjaga kualitas agar tidak kalah saing. Yang kedua, peluang pasar. Kurangnya informasi akibat tren pasar atau perubahan selera konsumen bisa menjadi hambatan dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Kemudian permintaan pasar. Jika tren makanan Jepang menurun, maka minat konsumen tergeser ke produk lain. Yang selanjutnya, bahan baku. Ada mutu bahan baku. Yang pertama, ketergantungan pada bahan impor. Kemudian fluktuasi harga dan bahan baku. Kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba tidak menurunkan margin keuntungan dan memaksa untuk menaikkan harga jual. Kemudian ketersediaan bahan baku. Jika terjadi kelangkaan bahan baku tertentu, produksi bisa terganggu. Ini akan mempengaruhi kontinuitas penjualan dan kepuasan pelanggan.